Shalom Army of God, apa kabar kalian semua? Saya berdoa dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat aja. Khususnya buat kamu yang baru pertama kali join dalam ibadah online ini, kami ucapkan welcome home, selamat datang dan selamat beribadah. Kami percaya bahwa gereja bukan hanya gedungnya aja, tapi juga komunitas yang ada di dalamnya. Komunitas ini kami namakan Connect Group. Di dalam Connect Group ini, kalian bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan ketemu sama teman-teman yang membantu dalam pertumbuhan rohani kalian. Caranya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di layar TV atau gadget kalian. Persembahan adalah bagian dari ibadah, mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Caranya, kalian bisa scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar TV atau gadget kalian ya. Sebelum memulai ibadah, mari kita satu di dalam doa dengan antusias ya. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah Tuhan. Hari ini kami mau duduk diam di kaki-Mu mendengarkan firman-Mu dan perkataan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Sama-sama kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Angkat suaramu, katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua
seperti Kau Yesus. Kerinduanku datang padamu, oh, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Seperti Kau Yesus, tiada seperti Kau. Oh la la ya da mora makata ya da. Oh, disembah namamu, ditinggikanlah Kau, mulialah Kau, mulialah namamu. Oh, Shara makata ya da la ya da la ya na, oh da 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 kata ya da, oh da ba ya da mo da kata ya da shara mo, oh da hamara la ya da la ya, angkat sembahmu, bebaskan rohmu, dan sembahlah Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Shadala nama gadada ya nama. Oh, isyarala ya la ya, isyarala ya la, ikarala ya nama gaya.
Sharalayaramayara. Oh, kami mengasihi Engkau Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, dan tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Katakan dengan hatimu, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Oh, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Dan kami puja Engkau Raja mulia. Oh,
yang kudus di tata sucimu kami menyembah, oh, namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, kami bisa mempunyai kesempatan satu hari lagi untuk kami beribadah Tuhan meskipun secara online. Tapi kami tahu, kami percaya hadirat-Mu nyata di tempat kami berada saat ini Tuhan. Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami buka mata kami buka telinga kami buka hidup kami Tuhan untuk firman-Mu bisa masuk di dalam hidup kami Tuhan, mengubahkan, membuat kami bisa menerima masa depan yang indah Tuhan. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Army of God, bagi Anda yang sudah siap menerima firman Tuhan bisa katakan sama-sama amin. Haleluya, shalom Army of God, shalom orang-orang muda dimanapun Anda berada saat ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Meskipun kita secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan nyata juga di tempat Anda berada saat ini. Amin. Dan saya bersyukur banget hari ini bisa diberikan kesempatan untuk melayani, saya bisa berkhotbah, saya bisa memberitakan firman Tuhan hari ini kepada kita semua. Karena saya percaya firman ini juga buat saya, bukan hanya buat Anda saja, tapi firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Saat saya menyampaikan firman kepada Anda, firman itu juga nyampe ke dalam hati saya. Amin. Dan hari ini Ko Ajung memberikan tema kepada saya. Kalau Ko Ajung bilang selama 1 bulan ini kita sama-sama belajar tentang relationship. Dan tema yang diberikan untuk saya itu Golden Rules of Relationship. Oke, sudah siap semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan? Yes. Nah oke, saya akan mulai dengan ini. Saya percaya setiap Anda pernah pastinya ya makan buah. Ya kan, Anda semua harusnya di masa-masa ini setiap hari mamah Anda atau kita sendiri gitu ya langsung ambil buah, kupas dan makan. Nah, pernahkah Anda memilih buah untuk membelinya sendiri? Ada beberapa buah yang kalau kita salah pilih, kalau kita nggak bisa pilih, kita akan mendapatkan buah yang rasanya nggak enak. Rasanya asam mungkin atau pahit bahkan. Saya pernah membeli buah mangga. Saya pilih buah mangga itu ya, kulitnya yang bagus, yang mulus, yang gak bercacat sedikit pun, yang hijau gitu ya, yang gak kotor, saya pilih itu semua. Setelah itu saya pulang, saya buka, saya kupas, saya makan, ternyata rasanya gak seenak, gak seindah kulit yang saya pilih tersebut teman-teman. Rasanya bisa Anda bayangkan, ya asam sekali teman-teman. Nah, begitu pula mungkin beberapa buah-buah yang lainnya yang pernah kita beli. Mungkin Anda juga pernah terkecoh, pilih kulitnya bagus, pilih penampilannya yang bagus, tapi ternyata rasanya nggak seenak penampilannya. Anda mungkin beberapa kali pernah mengalaminya, saya pernah juga mengalaminya. Bukan cuma buah mangga tapi buah-buah yang lain. Mungkin kalau kita ketemu dengan orang yang pandai memilih buah, orang tersebut pasti akan kasih tahu kita. Akhirnya setelah hari itu, saya nggak pernah pilih buah sendiri. Kalau ada penjualnya di situ, saya akan minta tolong ke orang yang jualnya, pilihkan dong buah-buah yang manis. Dan setelah pulang ya, beneran yang dipilih buah-buah yang bagus dan manis.
Nah, hari ini mungkin Anda juga sama nih. Ada hubungan-hubungan yang ternyata kita ini salah pilih. Ada beberapa orang-orang muda memilih pertemanan dengan orang-orang yang hanya terlihat penampilannya oke saja. Dia hanya mau berteman dengan orang-orang yang good looking. Dia mau berteman hanya dengan orang-orang yang punya barang-barang branded. Dia hanya mau berteman dengan orang-orang yang sepatunya itu harganya puluhan juta. Mau berteman dengan orang-orang yang suka bawa snack banyak mungkin ya. Atau kalau pergi dompetnya tebel. Atau paling enggak punya card yang unlimited. Ada beberapa orang-orang muda yang mau berteman hanya dengan orang-orang tertentu saja. Dan tapi ternyata ujung-ujungnya orang tersebut saat mereka berteman gitu ya, waktu demi waktu ternyata orang tersebut dikhianati atau akhirnya disingkirkan. Atau bahkan akhirnya karena pergaulan yang salah tersebut, karena orang teman-temannya suka belanja branded gitu ya. Dia nggak mau kalah, akhirnya dia terlilit hutang, uang tabungannya semua habis, terlilit hutang gitu. Dan akhirnya hutang sama teman-temannya dan jatuhnya nggak punya uang sama sekali. Atau ada beberapa orang muda yang juga pengen mencari teman yang bisa menerima dia apa adanya. Setelah dia bertemu dengan orang tersebut yang bisa menerima dia apa adanya, ternyata ujung-ujungnya orang tersebut ada apanya. Mau menerima dia, ternyata ada maunya. Dan ada beberapa orang muda juga yang berteman dan akhirnya dari pertemanan yang ada membuat dia akhirnya hamil di luar nikah. Dan ternyata banyak sekali hubungan yang akhirnya rusak. Atau banyak sekali hubungan yang akhirnya gagal. Karena kita salah memilih teman. Karena kita salah memilih di dalam berhubungan. Dan hari ini teman-teman, saya ingin kita sama-sama belajar bagaimana kita memilih hubungan yang baik, bagaimana kita memilih teman yang baik supaya masa depan kita pun punya masa depan yang indah dan bahagia. Amin. Yang mau katakan, yes, saya mau. Dan hari ini saya akan membantu Anda semua Army of God untuk kita bisa sama-sama belajar memilih supaya kita dapat mempunyai hubungan yang benar. Yuk kita sama-sama buka di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Saya bacakan untuk Anda. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Kita sering baca, kita sering dengar tentang ayat ini. Ternyata Tuhan sendiri loh pengen kita ini punya hubungan. Ternyata Tuhan sendiri loh pengen banget kita ini punya teman. Kita ini punya sahabat, bahkan kita ini punya pasangan hidup. Karena firman Tuhan berkata kalau sendiri itu Anda gak akan bisa, kalau kita jatuh gak ada yang bisa membantu Anda. Nah, Tuhan itu pengen kita ini punya teman, punya sahabat supaya saat kita jatuh ada orang-orang yang akan membantu kita bangkit. Ada orang-orang yang akan berjaga-jaga atas hidup kita. Tuhan ternyata menginginkan hubungan. Ternyata Tuhan itu pengen kita semua punya hubungan yang sukses. Ternyata Tuhan itu pengen banget anak-anaknya mempunyai hubungan yang benar. Nah, bagaimana kita mempunyai hubungan yang benar? Itu ya, kita nanti akan sama-sama belajar. Nah, setiap kehidupan kita, setiap dari Anda semua dan saya, kita ini punya fase kehidupan. Fase kehidupan kita dari single gitu ya, tentunya dari bayi. Tapi saya mau langsung, karena kita sudah orang-orang muda semua, kita sudah dewasa, saya akan mulai dari single. Dari single, lalu kita dating, setelah dating kita engage, setelah itu kita apa lagi?
Oh, setelah bertunangan langsung ke pertengahan, kita ke pernikahan. Ya kan? Itu fase kehidupan kita. Nah, kita akan mulai dari masa single. Masa single itu kalau saya bisa katakan adalah masa yang paling penting sebenarnya untuk kehidupan kita. Kenapa? Masa single ini akan menentukan masa depan kita seperti apa. Dan di masa-masa single ini akan menentukan kehidupan pernikahan kita seperti apa. Jadi sangat penting loh masa single. Buat Anda yang masih single, jangan meratapi nasib Anda. Karena ternyata masa-masa ini adalah masa yang penting. Katakan penting. Jadi Anda harus benar-benar antusias di dalamnya di masa-masa Anda single ini. Anda harus benar-benar mengerti tujuan hidup Anda. Di masa-masa ini Anda harus benar-benar mengerti. Di masa-masa ini Anda mengerti identitas Anda seperti apa. Di masa-masa ini pula Anda akan menemukan tujuan hidup Anda. Jadi sangat penting bukan? Kalau di masa-masa single Anda ini Anda Anda begitu aja lalaikan, Anda tidak menganggap ini adalah masa-masa penting dari kehidupan saya, ya Anda akan akhirnya seperti yang tadi saya ceritakan, Anda akan mempunyai hubungan yang rusak nantinya. Dan masa depan Anda bukan masa depan yang indah nantinya. Jadi please jaga masa-masa single ini. Saya nggak akan bahas lebih banyak ya, karena minggu lalu Ko Ajung sudah menyampaikan tentang ini, sudah membahas detail tentang ini, ya kan? So orang-orang muda kita harus benar-benar perhatikan masa single kita. Kenali apa rencana Tuhan di dalam hidup saya di masa-masa ini. Kenali Tuhan itu mau apa sih dalam hidup saya dan kejar itu. Amin. Nah, saya akan bahas lebih detail gitu ya di fase kehidupan yang lain. Setelah single, kita akan beralih nih ke dating. Nah, di dating ini siapa yang sudah punya pasangan atau sudah punya pacar bisa gitu ya. Nah, di masa dating ini, di masa yang seharusnya kita ini sudah menempati posisi dewasa. Kita sudah dewasa, kita sudah sama-sama mempunyai sikap hati yang dewasa. Kita sudah siap untuk mengenal orang lain. Kita sudah siap untuk mengasihi orang lain. Di masa ini kita seharusnya sudah siap. Setelah masa single, kita akan masuk ke dating. Nah, dating ini harus orang-orang yang sudah dewasa. Orang-orang yang sudah siap. Bukan hanya orang yang sudah siap saja, tapi orang-orang yang sudah bisa mengasihi dirinya dia sendiri dulu. Karena kalau sudah dewasa sih, tapi masih belum bisa mengasihi dirinya sendiri, itu akan babak belur nantinya di dalam hubungan dating ini. Jadi please, di masa-masa Anda sebelum Anda punya pasangan, sebelum Anda ini dating, pastikan Anda bisa mengasihi diri Anda sendiri. Firman Tuhan di Matius 22 ayat 39, kita buka ya, saya bacakan untuk Anda. Matius 22 ayat 39, di situ dikatakan bahwa dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan sendiri berkata, saya bacakan kembali, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Nah, sebelum kita mengasihi orang lain, orang-orang muda, Army of God, kita harus terutama dulu mengasihi diri kita sendiri. Tanpa kita bisa mengasihi diri kita sendiri, kita nggak bisa mengasihi orang lain. Karena firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau Anda nggak bisa mengasihi diri Anda sendiri, makanya Anda nggak bisa mengasihi orang lain. Dan kalau itu yang terjadi, Anda sudah mempunyai hubungan berpacaran, masa-masa pacaran Anda akan kurang lebih masa-masa yang melelahkan. Karena yang ada pengennya
dikasihi, pengennya dikasihi gitu ya. Saya ada cerita, ini pengalaman saya pribadi juga. Di masa saya seumuran kalian, di masa-masa saya kelas berapa ya, SMP kayaknya ya. Anda bisa tahu saya umur berapa lewat yang saya ceritakan ini. Di masa waktu dulu saya SMP, ada sosial media, bukan Instagram, bukan Facebook, tapi Friendster. Mungkin ada beberapa yang apa itu Friendster ya, tapi ada beberapa yang mungkin tahu Friendster. Nah, Friendster itu hampir sama seperti Facebook dan Instagram. Kita bisa add teman-teman kita, bahkan kita bisa kenalan dengan teman-teman yang nggak pernah kita kenal selama ini. Jadi situ teman saya itu tren waktu itu, teman-teman saya itu kenalan sama orang, lalu nggak lama pacaran. Loh, saya kaget, loh udah punya pacar kamu? Iya. Dengan siapa? Dengan ini, dengan itu gitu. Oh gitu. Terus karena saya mendengarkan cerita teman-teman saya, akhirnya saya pengen. Akhirnya saya ikutlah mereka. Kenalan di Friendster. Gak cuman kenalan di Friendster. Saya minta dikenalin sama teman saya. Kenalin dong sama temenmu yang cowok, yang ganteng, yang tinggi, yang gini gitu ya. Ternyata masa lalu saya seperti itu ya. Saya tanya, lalu kenalkan gitu ya. Saya kontak, saya tanya-tanya kabar gitulah, seperti yang sekarang kalian lakukan gitu ya, untuk mengenal seseorang. Setelah itu, setelah sekian lama flashback di tahun-tahun itu, saya merenung. Kok bisa ya saya tuh melakukan seperti itu ya? Kayak kalau saya ingat, itu tuh hal yang memalukan. Saya malu banget kalau saya bisa mengulang, saya nggak akan melakukan itu. Nah, setelah saya renung-renungkan, kok bisa ya saya gitu ya? Ternyata saya ini mencari kasih. Ternyata saya ini ingin dikasihi. Karena saya belum bisa mengasihi diri saya sendiri. Saya pengen orang lain mengasihi saya. Dan background keluarga saya pun juga papi mami saya sibuk banget kerja, jadi saya dan adik saya dibantu atau diurus sama oma saya, sama nenek saya gitu ya, dan sama pembantu. Jadi ya begitulah masa waktu saya kecil. Jadi saya tidak bisa merasakan kasih seorang orang tua yang mengasihi benar, yang nanyain kabar anaknya, yang pengen tahu anaknya ini sekarang ini temennya siapa aja sih. Terus nggak seperti itu. Jadi saya mencari kasih itu dari dunia luar. Ya dengan seperti itu. Nah, untung puji Tuhan banget di waktu saya kuliah, saya ditarik oleh komunitas CG, dan akhirnya saya bisa berubah, bisa bertobat, dan bisa mengalami Tuhan. Dan saya tahu ternyata ayat ini benar. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita nggak bisa mengasihi orang lain. Kalau hari ini saya masih seperti itu, mungkin pernikahan saya tidak akan bahagia. Saya ingin selalu suami saya saya selalu menuntut suami saya untuk mengasihi saya. Saya selalu menginginkan kasih dari suami saya. Saya ingin selalu menerima kasih dari orang-orang di sekitar saya. Begitu kalau Anda punya teman seperti itu, annoying banget kan, ngeselin banget kan. Nah seperti itulah saya dulu. Anda bisa bayangkan kalau diri Anda seperti itu, Anda bisa bayangkan seperti apa orang-orang di sekitar Anda. Orang-orang di sekitar Anda akan lelah menghadapi Anda. Jadi sebelum Anda masuk di dalam masa dating, yang pertama pesan saya, Anda harus mengasihi diri Anda terlebih dahulu. Amin. Setelah Anda bisa mengasihi diri Anda bisa mengasihi orang-orang di sekitar Anda. Dan Anda bisa mengasihi pasangan Anda nantinya. Nah, padahal yang tadi saya cerita gitu ya, lewat Friendster, kenalan, ternyata habis gitu sudah langsung berpacaran. Padahal seharusnya hubungan itu, apalagi hubungan dating itu tidak wajar kalau baru kenal 1-2 hari langsung pacaran. Enggak wajar, hubungan itu enggak wajar. Hubungan itu harus punya tahapan-tahapan.
Ya kan? Hubungan itu nggak bisa langsung dikenal dalam 1-2 hari. Lalu jadi pacar tuh nggak bisa. Ada beberapa tahapan di dalam sebuah hubungan. Nah, kita mau belajar sama-sama. Tahapan pertama itu tahap pertemanan. Di tahap pertemanan. Anda punya, coba Anda bisa kontak, lihat WhatsApp Anda pasti punya grup-grup, Anda punya kontak person teman-teman Anda, itulah teman-teman Anda. Inilah masa-masa tahap-tahap pertemanan Anda. Kita buka sama-sama yuk di 1 Korintus 15 ayat 33. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ayat ini juga sering banget kita dengar ya. Firman Tuhan telah mengingatkan kita untuk kita berhati-hati memilih teman. Ya kan? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi harus kita berhati-hati untuk kita tuh memilih teman. Ada sebuah quote juga, tunjukkan siapa temanmu maka aku akan bisa melihat masa depanmu seperti apa. Ya kan? Jadi teman kita itu akan menentukan masa depan kita seperti apa. Jadi please anak-anak muda Army of God, pilihlah orang-orang atau pilihlah teman yang benar. Lalu bagaimana memilihnya? Yang pertama, pilihlah teman yang bisa membuatmu naik. Pilihlah teman yang bisa membuatmu naik. Naik di dalam berbagai area. Ya di dalam pelajaran kah, di dalam studi, di dalam apa lagi ya? Di dalam hal karakter, di dalam berbagai hal. Pilihlah orang-orang, pilihlah teman yang bisa membuatmu naik. Selanjutnya pilihlah teman yang juga bisa menambah nilai hidupmu. Yang tadinya nilai hidupmu 0, yang tadinya kamu gak bisa apa-apa, setelah Anda berteman dengan teman tersebut, Anda akhirnya mempunyai hal yang positif akhirnya. Nah, itu tips untuk orang-orang muda di tempat ini, tips untuk Army of God, gimana cara memilih teman yang benar. Yang pertama, pilihlah teman yang bisa menambah nilai hidupmu. Yang kedua, pilihlah teman yang bisa membuatmu naik. Karena ada beberapa orang saat kita berteman dengan orang itu ya, saat kita ngobrol, saat kita kumpul dengan orang itu, yang dibicarakan itu hal-hal yang gak mutu atau bahkan bukan hanya cuman gak mutu. Saya juga dengan beberapa teman saya sering bercanda, itu hal yang bagus. Bisa membuat kita ini merilis stres gitu ya. Tapi ada beberapa orang, beberapa kelompok teman yang membuat kita ini hidupnya tuh setelah pulang, setelah kita ketemu orang itu dan kita pulang, kok rasanya saya ini capek ya. Pernah Anda merasakan hal seperti itu? Saya pernah. Saya ketemu sama orang gitu ya, kita ngobrol bla. Setelah saya pulang, kok rasanya capek banget ya, padahal nggak ngapa-ngapain. Karena capeknya yang diomongkan itu hal-hal yang negatif, hal-hal yang pesimis, membuat hidup kita, membuat tubuh kita akhirnya lelah juga. Nah, hati-hatilah orang-orang muda di tempat ini untuk Anda mencari teman. Carilah teman yang seperti tadi saya bilang, carilah teman yang bisa menambah nilai hidupmu dan carilah teman yang bisa membuatmu naik. Amin. Nah, tahap kedua, setelah pertemanan, oh ya, selain itu, setelah pertemanan gitu ya, setelah Anda memilih teman-teman seperti itu, diri Anda pun harus menjadi orang-orang yang seperti itu. Anda harus menjadi orang yang bisa menambahkan sesuatu di dalam hidup teman Anda. Anda juga harus menjadi teman yang bisa memberikan hidup teman-teman Anda ini naik. Itulah namanya hubungan yang saling menguntungkan gitu ya. Saat kita mencari teman seperti itu dan haruslah kita juga menjadi teman seperti itu. Karena kita menginginkan apa yang harusnya kita ingin dapatkan. Nangkep ya. Jadi saat kita mencari teman, kita harus cari teman yang pertama tadi menambah nilai hidup kita. Yang kedua membawa kita naik. Dan kita juga harus menjadi orang yang seperti itu terhadap teman kita. Amin. Tahap kedua, setelah pertemanan itu adalah tahap persahabatan. Nah, tahap persahabatan. Kalau kita ini terkonek dengan orang yang tepat,
maka semua hal di dalam hidup kita ini akan berfungsi dengan optimal dan maksimal. Setuju? Kalau kita terkonek dengan orang yang tepat, maka semua hal di dalam hidup kita ini akan berfungsi dengan optimal dan maksimal. So, pilihlah lebih baik lagi dengan siapa Anda terkonek lebih dalam. Karena ini di lingkaran yang lebih dalam lagi dari pertemanan, yaitu persahabatan. Di mana Anda bisa percaya cerita tentang masalah Anda, tentang hal-hal yang rahasia, Anda bisa ceritakan kepada sahabat Anda. Jadi pilihlah orang yang bisa dipercaya. Dan untuk membangun sebuah persahabatan itu butuh yang namanya waktu. Nggak bisa juga di dalam 1 malam atau 2 malam setelah ketemu sama si A gitu ya, kenalan, mau nggak jadi sahabatku? Nggak bisa seperti itu. Kita butuh waktu untuk mengenal dia, apakah dia jadi orang yang bisa saya percaya ya. Apakah dia bisa menjadi orang yang akan menjaga rahasiaku ya. Apakah dia bisa membuat aku sama-sama bertumbuh di dalamnya, menambahkan nilai hidupku dan membuat aku ini menjadi orang-orang yang berkemenangan nantinya ya. Nah, pilihlah orang-orang yang seperti ini. Yang pertama yang persahabatan seperti apa yang harus kita orang yang bisa kita jadikan sahabat, orang-orang yang bisa menjaga rahasia kita. Orang-orang yang kita bisa percaya. Orang-orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Nasihat yang baik tentunya, bukan nasihat yang asal. Pilihlah sahabat yang seperti itu. Di firman Tuhan pun berkata di Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17 saya bacakan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bahkan sahabat itu bisa lebih dekat lagi daripada seorang saudara, ya kan? Seorang sahabat itu bisa lebih dekat bahkan daripada seorang saudara. Nah, carilah sahabat yang seperti ini. Di Amsal, saya bacakan kembali di Amsal 18 ayat 24. Firman Tuhan di situ dikatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Nah, pilihlah sahabat yang lebih karib. Bukan berarti saudara kita, bukan berarti keluarga kita ini nggak kita ceritain kalau kita punya masalah, nggak juga, bukan berarti begitu. Tapi carilah sahabat yang kita ini bisa seperti saudara, yang kita ini bisa seperti keluarga, yang tidak sungkanan, yang kita sama dia itu nggak sungkanan, yang kita ini bisa menjadi apa adanya. Carilah sahabat-sahabat yang seperti ini, dan jangan mau cari sahabat yang hanya mau memberikan nasihat yang baik aja di dalam kehidupan Anda. Tapi carilah sahabat yang bahkan yang hal buruk pun dia itu mau ngomong sama kita. Yang jelek pun mau dia ngomong sama kita. Bukan hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi dia mementingkan kehidupan kita juga. Dia ini sayang banget sama kita. Carilah sahabat-sahabat yang seperti itu. Amin saudara-saudara. Amin orang-orang muda. Dan seorang sahabat itu, carilah seorang sahabat yang berani mengatakan hal-hal yang negatif sekalipun. Berani mengatakan hal-hal yang gak enak didengar sama telinga kita. Bukan yang hanya maunya enak didengar sama telinga kita, tapi carilah sahabat yang seperti ini susah. Jadi kita harus benar-benar hati-hati terkonek dengan orang yang lebih dekat di dalam hidup kita lagi, di lingkungan sahabat kita. Di lingkungan sahabat ini kita harus benar-benar mencari lebih baik lagi, supaya kita bisa mendapatkan sahabat yang mau menerima kita apa adanya, yang mau memberikan nasihat kita, bukan cuma sekedar basa-basi aja atau cuma sekedar menyenangkan telinga kita, tapi dia mau menegur saat kita salah. Dia mau memberikan sesuatu nasihat yang bahkan didengar di telinga kita itu gak enak. Itulah sahabat yang sejati. Carilah orang-orang yang seperti ini yang bisa menjadi sahabat Anda. Amin. Nah, tahapan yang selanjutnya setelah pertemanan, kita punya sahabat dari teman kita ya, kita cari dari lingkungan teman-teman kita. Lalu beralih ke selanjutnya, di tahap yang selanjutnya yaitu tahap pacaran.
atau kita punya kekasih, itu ya tahap ini. Nah, untuk mendapatkan tahap ini, waktulah yang akan membantu menjawabnya. Persahabatan pun terbukti dengan waktu. Kita nggak bisa percaya dengan orang asal, ya. Kita butuh waktu untuk mengenal dia, untuk gimana cara kita percaya sama dia. Nah, sama di tahap ketiga ini juga lebih banyak waktu untuk kita mencapai ke tahap ini. Nggak bisa seperti yang saya tadi cerita, baru kenal 1-2 hari lalu jadi pacar. Nggak bisa seperti itu, butuh yang namanya pendekatan dulu, butuh yang namanya saling mengenal dulu, baru jadi pacar, ya kan? Setuju? Nah, kita bersyukur banget nih ada di dalam gereja yang peduli terhadap hubungan. Mungkin kalau Anda punya pemimpin-pemimpin yang selalu menanyakan gimana hubungan Anda, gimana sudah punya pasangan belum, atau ada yang deketin kamu enggak gitu ya. Bukan berarti pemimpin Anda itu kepo, tapi pemimpin Anda ini peduli dengan hubungan Anda. Pemimpin Anda menginginkan kita ini mempunyai hubungan yang baik. Amin. Jadi saat nantinya pemimpin Anda tanya tentang hubungan Anda, hubungan pertemanan Anda, jangan dijawabnya asal-asalan atau males yang ini aku tutupin aja. Terbukalah dengan pemimpin Anda, karena merekalah yang akan berjaga-jaga atas hidup kita. Amin. Nah, kita harus hati-hati nih. Siapa saja yang Anda izinkan masuk di dalam hati, pikiran, dan jiwa Anda. Atau siapa saja, atau orang siapa nih yang dapat Anda izinkan masuk di dalam hati Anda. Karena enggak sembarangan orang yang seharusnya masuk di dalam hati Anda. Enggak semua orang bisa masuk di dalam hati, pikiran, dan jiwa Anda. Hanya orang-orang tertentu, hanya sahabat saja, dan hanya orang dekat saja yang harusnya bisa masuk di level ini. Yang bisa masuk di hati Anda, yang bisa masuk di pikiran Anda, dan bisa masuk di jiwa Anda. Dan termasuk pacar ini. Jadi Anda harus benar-benar berhati-hati. Mulai dari pertemanan, Anda harus memperhatikannya, Anda harus bergaul dengan orang yang tepat. Lalu setelah itu Anda bersahabatlah dengan orang-orang yang bisa Anda percaya. Setelah itu, setelah dari persahabatan, dari sahabat-sahabat itu, dari sahabat Anda bisa melihat salah satu dari mereka mungkin loh nantinya pasangan hidup Anda. Amin. Jadi mungkin bisa mulai lihat siapa ya kira-kira yang nantinya jadi pasangan hidup saya. Tidak melulu juga sahabat Anda itu pasangan hidup Anda. Mungkin ada beberapa orang yang bukan sahabatnya, tapi pastikan Anda ini bisa mengenal dia lebih dalam lagi. Bukan yang 1-2 hari kenal lalu langsung jadi pacar atau bahkan langsung menikah. Jangan seperti itu ya. Karena apalagi di zaman sekarang nih, ada orang-orang di zaman sekarang, kalau ada orang yang mau datang ke rumah saya akan tanya, sehat nggak gitu ya. Terus terakhir ketemu sama siapa gitu. Kita sangat berhati-hati banget. Nggak tahu bagaimana dengan kondisi rumah kalian. Saya percaya tentunya mama kalian gitu juga pasti akan benar-benar lebih berjaga-jaga lagi siapa saja yang bisa masuk atau bertamu di dalam rumah Anda. Bahkan ada beberapa orang yang kalau ada tamunya itu harus swab dulu baru bisa masuk rumah. Nah sama, Anda harus benar-benar deteksi orang-orang yang bisa masuk di dalam hati Anda, di dalam rumah Anda, atau bahkan masuk di dalam rumah kamar Anda, atau bahkan menginap. Anda harus benar-benar selektif untuk memilihnya. Di masa atau di tahapan pacaran ini Anda harus benar-benar memilihnya lebih detail, lebih selektif. Jangan sampai sudah masuk ke hati Anda ternyata orang tersebut bawa virus. Akhirnya ya Anda harus berobat juga, Anda harus isolasi juga gitu ya. Sama dengan kehidupan kita. Kalau Anda nggak selektif, Anda masukkan orang asal aja ke hati Anda nggak kenal orang itu seperti apa, Anda nggak ngerti latar belakangnya orang itu sebelum dari Anda ini kemana aja, Anda nggak ngerti
Anda juga ngerti tujuan hidup orang itu seperti apa. Saat orang itu masuk dalam hati Anda akan akhirnya terluka-luka. Setelah tahu ternyata orang ini kebawa virus, Anda akan terluka nantinya. Jadi please, orang-orang muda di tempat ini, perhatikan benar-benar di tahapan ini, benar-benar harus selektif untuk memilih siapa yang harusnya masuk di dalam hati, pikiran, dan jiwa Anda. Setuju sama saya? Oke. Nah, setelah kita masuk di tahap dating ini, setelah Anda selektif tadinya, pastinya akan ada satu orang yang akan muncul dan yang bisa masuk di hati Anda, di hati, pikiran, dan jiwa Anda. Nah, setelah Anda masuk di tahap dating ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita bisa mempunyai hubungan yang berhasil atau hubungan kita bisa menikmati hubungan itu dan kita mempunyai hubungan yang benar. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu kita harus punya tujuan yang jelas dahulu. Kita harus pastikan tujuan dating Anda, kita juga harus pastikan ke pasangan Anda tujuan datingnya ini apa sih? Untuk mengarah kemana sih? Tujuan dating haruslah mengarah ke sebuah pernikahan. Kalau cuma mau mengalir aja, Anda harus pertanyakan, sebenarnya mau dibawa kemana sih ke hubungan ini? Jangan sampai sudah dating ini, sudah kenal sih udah dating, tapi nggak tanya tujuannya apa dulu. Setelah tahu tujuannya, loh ternyata aku cuma pengen dikenalin sama orang tuanya. Dan setelah orang tuanya pulang dari kota ini, sudah biasa aja. Nah jangan sampai seperti itu juga ya. Atau ada yang setelah sekian tahun gitu ya berhubungan, berpacaran, setelah itu nggak jelas mau dibawa kemana lagi hubungannya. Nggak tahu karena nggak tahu tujuan hubungan mereka ini seperti apa. Nah jangan sampai seperti itu orang-orang muda Army of God. Anda harus pastikan terlebih dahulu tujuan Anda berpacaran itu untuk apa. Anda harus punya kesepakatan tujuan Anda berpacaran itu untuk sebuah pernikahan. Untuk sebuah pernikahan yang kudus pastinya. Amin. Nah, beranilah untuk memutuskan sebuah hubungan ke arah yang lebih dalam dan bukan ke banyak orang namun ke satu orang saja. Inilah sebuah tujuan dari dating. Setelah Anda dating, ya Anda harus bisa sebelum Anda dating Anda harus bisa memutuskan kepada satu orang saja untuk Anda berhubungan lebih dalam lagi, untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Dan Anda bisa sama-sama mempunyai pengarahan nih, punya tujuan yang sama. Ternyata hubungan kita sama yaitu untuk sebuah pernikahan. Itu ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam dating yang pertama kita harus punya tujuan yang jelas terlebih dahulu supaya kita sepakat nih Anda dan pasangan Anda ini sepakat hubungan kita ini akan dibawa kemana. Lalu yang kedua, utamakan karakter daripada fisiknya. Mungkin ada beberapa orang yang mencari atau kriterianya itu fisik dulu semuanya. Tinggi, putih, ganteng, matanya belok, rambutnya lurus, apalagi pintar basket, apalagi. Dan berbagai macam gitu ya. Karakter gak penting lah, yang penting aku bisa lihat dia terlihat ganteng itu sudah cukup lah. Mau dia sikapnya gak bener, apalah, I don't care. Yang penting pokoknya dia tuh di mataku ganteng. Dan saat aku ajak ke teman-temanku dia itu gak malu-maluin gitu ya. Jangan seperti itu juga tuh teman-teman. Karena kalau kita asal milih, ya rumah tangga Anda atau masa depan Anda yang menjadi taruhannya. Karakter itu lebih penting daripada penampilan. Hello, amin, setuju dengan saya orang-orang muda? Karakter itu lebih penting daripada penampilan. Karena penampilan itu bisa diubah. Kalau orang tersebut itu sebelum dia ini berpacaran dengan Anda, penampilan dia nggak pernah perhatiin penampilan. Setelah dia berpacaran dengan Anda bisa ubah penampilannya, Anda bisa ubah dia itu jadi orang yang keren, bahkan lebih keren daripada teman-teman Anda yang lain. Anda bisa loh, saya punya teman yang seperti itu, saya kaget loh.
Dulu kan dia nggak seperti itu. Iya, berkat saya, teman saya bilang gitu, berkat saya dia bisa seperti ini, gitu ya. Ternyata penampilan itu bisa diubah, tapi karakter itu nggak bisa sih diubah, tapi butuh waktu yang lama sekali. Jadi Anda lebih memilih mengubah karakternya atau Anda mengubah penampilannya. Penampilan bisa langsung dalam semalam diubah, tapi karakter nggak bisa dalam semalam itu diubah. Jadi yang pertama selain Anda ini memperhatikan tujuan di dalam dating, Anda juga harus perhatikan hal yang kedua ini. Pilihlah karakter daripada penampilan orang. Pilihlah karakter orang tersebut daripada penampilannya. Karena penampilan itu bisa diubah, sedangkan karakter bisa diubah sih. Tapi lama banget, kita nggak tahu sampai kapan dia akan berubah, gitu ya. Kalau ternyata nggak berubah-berubah, yang ada di dalam rumah tangga kalian atau di dalam pernikahan kalian, di dalam hubungan kalian, yang ada saling menasehati, yang ada saat ketemu, saat dating gitu ya. Ayolah, jangan gitulah, ayolah harus berubahlah. Yang ada gitu, kalian gak bisa menikmati hubungan Anda. Kalau Anda mencari orang yang mementingkan fisiknya. Tapi kalau Anda mementingkan karakternya, tapi ternyata penampilannya kurang oke, Anda bisa ubah itu dalam semalam, teman-teman. Jadi pentingkanlah karakter daripada fisik. Dan ingat, Anda ini akan bersama dengan dia loh seumur hidup. Jadi pastikan Anda memilih orang yang berkarakter, bukan orang yang berpenampilan oke. Setuju? Amin? Dan ketiga, hal apa saja yang kita perlu perhatikan saat kita dating? Yang pertama tadi, kita harus punya tujuan yang jelas dulu. Yang kedua, utamakan karakter daripada fisik. Yang ketiga, kita harus dating untuk kemuliaan Tuhan. Kita baca sama-sama di 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Jadi orang-orang muda di tempat ini, Army of God, saat kita ini berhubungan di masa-masa pacaran kita atau dating, kita harus, hubungan pacaran kita harus memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai saat kita berhubungan di dalam pacaran gitu ya, kita menjalin masa-masa pacaran ini, yang ada kita mempermalukan nama Tuhan. Beberapa orang di luar sana saya dengar karena pacaran yang gak benar gitu ya, akhirnya dia harus menikah karena sebuah kecelakaan, MBA. Jadi jangan sampai, saya berdoa buat orang-orang muda di tempat ini, kita bisa menjaga hidup kita bisa punya pergaulan yang baik, dan kita bisa mendapatkan orang-orang yang baik yang ada di lingkaran dalam kita. Bahkan orang-orang yang akan masuk di dalam hati kita ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang berkarakter. Mereka adalah orang-orang yang sepakat sama kita untuk memuliakan nama Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau kita ini pengen mempunyai pasangan yang hubungan pacaran kita ini memuliakan nama Tuhan, kita ini harus libatkan Tuhan di dalam hubungan kita. Tuhan ada di tengah hubungan kita. Kayak ilustrasinya seperti ini. Anda pergi dating sama pacar Anda pastinya ya. Ngajak orang tua Anda. Nah, kalau dating Anda sama orang tua Anda gitu ya, Anda pergi makan atau nonton sama orang tua Anda nggak mungkin melakukan hal-hal yang nggak senonoh ya kan? Nggak mungkin Anda cium di depan umum pacar Anda, atau Anda pegang-pegang atau raba-raba hal-hal yang nggak benar di depan orang tua Anda, nggak mungkin kan? Nah sama, Anda harus libatkan Tuhan di dalam hubungan pacaran Anda supaya hubungan pacaran kita menjadi pacaran yang kudus, supaya hubungan kita memuliakan nama Tuhan. Seperti tadi ilustrasinya, kalau kita melibatkan Tuhan di dalam hubungan kita, seolah-olah kayak kita kemanapun kita berada itu ada orang tua kita, ada orang yang mengawasi kita. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak benar
atau tidak hormat. Kita akan berpacaran dengan kudus. Kita akan benar-benar menghormati dan menghargai tubuh pasangan kita. Amin. Setuju dengan saya? 3 tips yang akan saya berikan tadi yaitu perhatikan dalam dating, yaitu 3 hal. Yang pertama, kita harus benar-benar tahu jelas tujuan dari dating itu apa. Yang kedua, utamakan karakter daripada fisik. Dan yang ketiga, kita dating untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan fase kehidupan yang lain setelah tadi single, terus dating, lalu kita bertunangan, ya kan? Di masa tunangan ini masa-masa yang lebih dalam lagi, kita mempersiapkan sebuah pernikahan. Kalau di dating itu kita mengenal atau masa-masa interview nih, kita mengenal pasangan kita lebih dalam lagi. Kita harus tahu kelemahannya dia seperti apa, gitu ya. Terus pasangan kita juga harus tahu kelemahan kita seperti apa. Kita tunjukkan diri kita apa adanya kepada pasangan kita di masa-masa pacaran itu. Supaya jelas nih, mau nggak kamu menerima aku yang seperti ini? Kalau nggak mau ya sudah, kita putus saja. Kalau mau, yuk berlanjutlah ke tunangan. Di fase yang selanjutnya itu tunangan. Dan masa-masa tunangan ini, masa-masa kita mempersiapkan pernikahan. Kita ngomongin tentang budget, kita ngomongin tentang mau seperti apa nanti pesta pernikahan kita, mau diberkati di gereja mana, kita kapan BPN-nya gitu di masa-masa tunangan ini. Terus memperkenalkan atau ngobrol dengan keluarga, kedua belah keluarga itu di masa-masa tunangan ini. Dan setelah tunangan itu masa pernikahan atau marriage ya. Di masa ini lebih banyak ngomongin tentang komitmen. Enggak ngomongin tentang cinta, tidak ngomongin tentang cinta lagi. Ngomongin lebih banyak tentang komitmen. Di masa-masa ini komitmenlah yang akan lebih banyak berbicara di dalam fase kehidupan ini. Jadi orang-orang muda Army of God di tempat ini, setelah hari ini, setelah firman ini saya sampaikan, saya berharap kita semua bisa mempunyai teman yang baik. Kita bisa memilih teman seperti apa, bahkan sahabat seperti apa, bahkan pasangan hidup seperti apa yang Anda bisa pilih, dan Anda bisa pilih yang terbaik, yang tepat untuk hidup Anda. Karena kalau kita salah memilih, yang dipertaruhkan itu masa depan kita loh. Yang dipertaruhkan itu rumah tangga kita, pernikahan kita. Jadi jangan salah memilih. Seperti yang tadi saya ngomong di awal ya, kita harus benar-benar selektif memilih lingkaran demi lingkaran di dalam fase kehidupan kita. Supaya kita enggak punya masa depan yang tidak bisa kita nikmati. Atau kita tidak memiliki pernikahan yang bahagia. Amin. Dan perhatikanlah teman-teman, semua kita harus benar-benar benar-benar pasang pagar untuk selektif memilih teman kita. Karena kalau kita salah, kita bisa gagal untuk mengenapi rencana Tuhan. Yang seperti tadi saya bilang, pernikahan kita bisa gagal, masa depan kita bisa hancur karena kita salah memilih. Saya berdoa semua dari kita, orang-orang muda di tempat ini, kita nggak asal memilih, kita bisa memilih dengan baik, kita bisa mendapatkan masa depan yang indah, kita bisa mendapatkan sebuah pernikahan yang bahagia nantinya. Amin. Nah, dasar dari semua hubungan itu, semua hubungan tadi ya, dari pertemanan, dari persahabatan, terus dating, terus tunangan dan pernikahan, itu nggak bukan, yaitu love atau kasih. Karena tanpa kasih hubungan itu nggak akan ada hasilnya atau nggak akan baik, nggak akan benar gitu ya. Kita buka sama-sama ayat terakhir 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan untuk kita semua. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat
dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kita loncat ke ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, orang-orang muda di tempat ini, saat kita menjalin hubungan dengan sesama kita, hal inilah yang menjadi dasar di dalam hubungan kita, yaitu kasih. Tanpa kasih, kita nggak bisa mengasihi orang tersebut. Tanpa kasih, hubungan itu akan gagal, akan kandas di tengah jalan. Ya kan? Jadi milikilah kasih itu, dan sebenarnya tidak ada kasih yang lebih besar seperti kasih Tuhan yang bisa memberikan nyawanya atas kita semua. Nggak ada kasih yang sempurna seperti itu. Tapi kita sama-sama mau belajar mengasihi sesama kita, supaya kita mempunyai hubungan yang lebih baik. Kita mempunyai hubungan yang benar. Kita mempunyai hubungan yang sukses karena kita mempunyai kasih di dalamnya. Amin? Amin. Oke, kita sama-sama tutup Alkitab kita, tutup catatan kita. Kita sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa orang-orang muda Army of God di tempat ini, Anda mempunyai kasih dan Anda bisa memilih hubungan yang benar dari pertemanan, persahabatan, bahkan pacaran Anda. Dan saat Anda masuk ke jenjang yang lebih lagi, Anda memiliki pernikahan yang bahagia. Amin. Oke, kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Katakan Jesus, Jesus, I'm in love with you, I'm in love with you, forever I'll be yours, you are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. Taruh tangan Anda di dada, katakan my heart is full. With love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. All I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. Yes, Tuhan.
kami mengasihi orang lain, kami mau mengasihi diri kami sendiri, dan kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Engkau segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Yes. All I ever need is you, my heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you, my heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Yes Tuhan, hati kami penuh Tuhan. Hati kami penuh dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Engkau. Kami punya sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kami semua Tuhan. Hati kami penuh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan buat orang-orang muda dimanapun mereka berada ya Tuhan. Buat Army of God, Tuhan hamba berdoa memberkati mereka Tuhan. Saat mereka mencari hubungan mereka dengan sesama mereka Tuhan. Saat mereka mencari pertemanan, saat mereka mencari siapa sahabat mereka yang sejati. Saat mereka mencari siapa pasangan hidup mereka Tuhan. Ajarkan mereka terutama lebih dalam lagi Tuhan, untuk mereka bisa mengasihi diri mereka terlebih dahulu Tuhan. Dan ajarkan mereka untuk mengasihi diri mereka terlebih dahulu. Ajarkan mereka juga untuk mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk setiap hati mereka yang lubang, untuk setiap hati mereka yang sedang mencari kasih. Tuhan, hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, puaskan setiap hati mereka yang lubang dengan kasih Kristus di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, setiap mereka Tuhan yang mencari kasih-Mu, yang mencari kasih di luar sana Tuhan. Tuhan, hamba berdoa saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, peluk mereka Tuhan, rangkul mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, gak ada yang lebih besar dari kasih yang mereka cari selain kasih-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sanggup memberikan nyawa-Mu untuk menebus dosa kami semua Tuhan. Kau sanggup memberikan nyawa-Mu Tuhan karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Tuhan, sadarkan Tuhan para orang-orang muda dimanapun mereka berada, bahwa gak ada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, mereka bisa mengasihi-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, hamba memberkati saat mereka mencari pertemanan, saat mereka mencari persahabatan, bahkan saat mereka mencari pasangan hidup, mereka bisa mendapatkan dan mereka bisa bertemu dengan orang yang tepat. Orang-orang yang akan membawa mereka naik, orang-orang yang membawa mereka menerima janji-Mu Tuhan. Orang-orang yang akan membawa nilai tambah di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan teman-teman mereka, sahabat mereka, bahkan pasangan hidup mereka adalah orang-orang yang akan membawa mereka menggenapi rencana-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus kami lepaskan berkat yang terbaik atas setiap orang-orang muda di tempat ini. Untuk setiap Army of God yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam nama Yesus, kasih-Mu melingkupi hati mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. My heart is full. Desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong.
biarkan hati kami penuh dengan kasih daripada Tuhan. Biarkan kasih-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Thank you Tuhan. Yes. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. All I ever need is you. Sekali lagi katakan. All I ever need is you. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami punya Allah yang penuh kasih seperti-Mu Tuhan. Biarkan hati kami terus diisi. Kami tidak mencari kasih daripada dunia, tapi kami mencari kasih daripada Engkau saja ya Tuhan. Kasih yang rela berkorban dalam hidupnya kami Tuhan. Thank you buat firman Tuhan. Biarkan firman ini Tuhan mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan pola pikir kami, dan membuat kami semakin serupa dengan Tuhan. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Army of God, angkat kedua tanganmu. Yes. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan pengurapan yang kekal daripada Allah Roh Kudus yang akan menyertaimu dari hari ini sampai selama-lamanya. Dia akan penuhimu dengan kasih itu sampai selama-lamanya. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus naik dan tidak turun. Dan apapun juga yang kamu kerjakan, pasti Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Ini ya, terimalah doa berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.